Pagi baru saja menyingsing di Laut Merah, bulan April 2025. Air laut tampak tenang, langit berwarna pucat, dan suasana masih terasa damai. Tapi di balik ketenangan itu, sebuah ancaman besar sedang meluncur cepat ke arah salah satu kapal perang paling penting milik Amerika Serikat. Tepat pukul 7.24 pagi waktu setempat, layar radar di kapal induk USS Harry S. Truman menyala dengan peringatan. Objek-objek tak dikenal terlihat melesat dari arah pantai Yaman. Serangan sedang berlangsung, dan ini bukan serangan sembarangan. Ini adalah serangan yang direncanakan dan terkoordinasi dengan sangat baik oleh kelompok pemberontak Houthi. 11 proyektil dikirimkan sekaligus, 6 rudal jelajah, 2 rudal balistik, dan 3 drone. Target utama mereka jelas, USS Harry S. Truman dan seluruh kelompok kapal pengawalnya. Tujuan mereka bukan cuma untuk merusak, tapi untuk mengejutkan dunia dan menantang dominasi kekuatan laut milik Amerika Serikat. Serangan ini punya potensi besar untuk mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Pagi itu, para awak kapal Truman sedang menjalankan tugas rutin. Udara di sekitar tenang, laut memantulkan warna langit yang kalem. Tidak ada tanda-tanda kekacauan. Tapi begitu radar berbunyi, semua berubah. Dari pusat komando hingga dek atas, muncul kesadaran yang mengerikan. Kapal mereka sedang diserang. Dan ini bukan serangan dadakan, ini adalah manuver militer yang matang. Serangan diluncurkan dari lokasi tersembunyi di wilayah barat Yaman, daerah berbukit yang menawarkan perlindungan alami bagi peluncur rudal. Mereka memilih waktu yang sangat strategis, yakni saat sayap udara kapal induk sedang menjalani perawatan rutin. Artinya, kemampuan pertahanan udara sedang dalam kondisi tidak maksimal. Ini menunjukkan tingkat perencanaan yang sangat serius. Proyektil datang dari berbagai arah, sebuah taktik yang sengaja dirancang untuk membingungkan operator radar dan memecah fokus sistem pertahanan armada. Rudal jelajah yang digunakan diduga adalah model Quds 4, buatan Iran. Rudal jenis ini dirancang untuk terbang rendah, meluncur nyaris sejajar dengan permukaan laut agar bisa menghindari deteksi radar. Beda dengan rudal-rudal generasi lama yang melambung tinggi lalu jatuh secara prediktif, Quds 4 bergerak seperti bayangan, sunyi, cepat, dan nyaris tak terlihat sampai sudah dekat. Sementara itu, rudal balistik yang diluncurkan dari jarak jauh meluncur dari langit tinggi, menguji kemampuan sistem pertahanan kapal dalam menangani ancaman vertikal. Dan untuk melengkapi kekacauan, 3 unit drone atau UAV diluncurkan bersamaan. Kecil, gesit, dan sulit dilacak, drone ini memaksa sistem pertahanan Amerika untuk membagi perhatian ke banyak target sekaligus. Ini adalah serangan kompleks yang membentuk semacam jaring mematikan di udara, dan semuanya diarahkan ke satu titik pusat, kelompok kapal induk Harry S. Truman. Tapi kenapa kapal ini yang jadi target? USS Harry S. Truman bukan kapal biasa. Ini adalah kota terapung dengan lebih dari 5.000 awak di dalamnya. Kapal ini membawa pesawat-pesawat tempur canggih dan berfungsi sebagai simbol kekuatan Amerika Serikat di kawasan. Di sekelilingnya, kapal pengawal seperti destroyer dan cruiser kelas berat ikut mendampingi, lengkap dengan sistem pertahanan canggih. Menyerang formasi ini sama artinya dengan menyerang lambang dominasi militer AS. Pihak Houthi sangat sadar akan hal ini. Mereka paham, satu serangan yang berhasil mengenai kapal induk atau salah satu pengawalnya bisa berdampak besar, bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam geopolitik global. Kepercayaan terhadap kekuatan militer Amerika bisa terguncang, dan para rival AS bisa merasa punya ruang gerak baru. Ini bukan cuma urusan senjata, ini juga soal pesan yang ingin dikirim ke dunia. Perlu dicatat juga, waktu serangan ini nggak datang tiba-tiba. Beberapa hari sebelumnya, AS melancarkan operasi Rough Rider, sebuah misi pengeboman ke fasilitas senjata milik Houthi di Yaman. Tujuannya jelas, untuk melemahkan kemampuan mereka mengancam kapal-kapal yang lewat di perairan strategis ini. Nah, serangan Houthi di bulan April itu bisa dibilang sebagai balasan langsung. Tapi lebih dari itu, ini juga merupakan pesan keras. Kami belum kalah. Beberapa analis menduga, ada kemungkinan besar serangan ini mendapat dukungan teknis atau logistik dari Iran. Alasannya, kompleksitas serangan, penggunaan rudal canggih, dan koordinasi lintas sistem senjata yang luar biasa sulit dilakukan oleh kelompok pemberontak biasa. Kalau dugaan ini benar, maka bisa jadi ini adalah bagian dari konflik yang jauh lebih besar. Sebuah perang bayangan yang perlahan-lahan mendidih. Dan bukan hanya USS Harry S. Truman yang jadi sasaran. Kapal lain dalam kelompok serangnya juga ikut diincar. Ada kapal perusak kelas Arleigh Burke, kapal yang terkenal punya sistem pertahanan rudal kelas atas. Ada juga kapal penjelajah kelas Ticonderoga yang jadi salah satu tulang punggung pertahanan udara. Bahkan kapal logistik yang bertugas menjaga operasional armada pun masuk dalam daftar target. Serangan ini jelas bukan usaha sembarangan, ini adalah upaya terstruktur untuk mengacaukan seluruh sistem armada. Yang bikin serangan ini benar-benar luar biasa adalah keberanian di baliknya. Houthi bukanlah kekuatan militer besar.
Mereka bukan negara. Mereka adalah milisi yang lahir dari Perang Saudara di Yaman. Tapi justru karena keterbatasan itulah mereka jadi kreatif. Mereka memaksimalkan teknologi murah seperti drone dan rudal jarak menengah, lalu merancang serangan presisi yang bisa menyulitkan bahkan bagi kekuatan militer sekelas Amerika Serikat. Menyerang kelompok kapal induk bukan keputusan yang sembarangan. Itu butuh keberanian, perhitungan, dan juga keyakinan bahwa walaupun mungkin gagal, pesan dari serangannya tetap akan terasa keras. Serangan yang hampir berhasil saja sudah cukup untuk membuat para sekutu Amerika berpikir ulang, memicu perdebatan sengit soal keamanan laut, dan bikin para pemimpin di Washington harus duduk dan mengevaluasi ulang strategi mereka. Laut Merah ikut ambil bagian dalam panggung konflik. Selat sempit yang kelihatannya biasa ini sebenarnya adalah jalur vital perdagangan global, urat nadi yang nyambungin Eropa sama Asia lewat terusan Suez. Jadi kalau ada serangan di sini, itu bukan cuma urusan Amerika Serikat. Ini soal pesan besar, bahwa siapapun, baik perusahaan pelayaran maupun militer, nggak bisa lagi anggap enteng jangkauan Houthi. Pagi yang tenang berubah drastis. Laut yang biasanya sibuk dengan kapal dagang, tiba-tiba jadi panggung operasi. Para pemberontak Houthi siap tampil, dan mereka benar-benar mainkan perannya. Misil-misil itu akhirnya memang gagal kena sasaran. Drone-drone pun nggak berhasil tembus armada. Tapi, jangan salah, mereka tetap mencapai sesuatu yang penting, perhatian dunia. Houthi berhasil nunjukin bahwa kelompok kecil, dengan alat yang tepat dan waktu yang pas, bisa kasih ancaman serius bahkan ke kekuatan raksasa. Serangan ke USS Harry S. Truman bukan cuma insiden biasa. Ini seperti sinyal, peringatan bahwa bentuk perang sedang berubah. Teknologi kini menyebar kemana-mana. Kelompok proksi jadi makin berani. Dan di tempat seperti Laut Merah, garis antara damai dan konflik makin kabur. Radar kembali bersih. Awak kapal menghela napas lega. Tapi justru disitulah mulai terasa, beban dan kesadaran akan dunia yang baru. Sebuah dunia di mana bahkan kapal perang paling kuat pun harus terus waspada. Houthi sudah melepaskan tembakan mereka, dan seluruh dunia mendengarkan. Beberapa menit setelah serangan terhadap Truman dinetralisir, kapal induk itu langsung beralih dari siaga ke aksi. Tepat pukul 8.09 pagi, 20 April 2025, Laut Merah tidak lagi sekadar zona pertahanan. Ia berubah menjadi landasan peluncuran bagi sebuah respons yang presisi dan kuat, dikenal dengan nama, Paket Echo. Serangan balasan ini bukan pertunjukan otot semata. Ini adalah langkah yang sudah diperhitungkan, dirancang untuk melumpuhkan kemampuan Houthi sambil mengirim pesan yang sangat jelas. Jangan pernah remehkan kekuatan laut AS. Operasinya dimulai dengan kecepatan luar biasa. Kurang dari 45 menit setelah rudal terakhir Houthi dihancurkan, dek penerbangan USS Truman bergemuruh. Awak kapal bergerak cepat, mempersiapkan pesawat-pesawat tempur untuk misi yang udah mereka latih berkali-kali. Ini bukan reaksi mendadak. Angkatan Laut AS udah lama bersiap untuk skenario semacam ini, di mana respons cepat adalah kunci untuk melindungi pasukan dan mencegah serangan lanjutan. Paket Echo adalah bagian dari strategi besar. Dirancang untuk menyerang dengan keras, cepat, dan tepat. Target-targetnya dipilih dengan sangat hati-hati, berdasarkan intelijen real-time. Semua data yang terkumpul selama serangan Houthi, jejak radar, sinyal yang diintersepsi, dan citra satelit, dipakai untuk menentukan titik-titik serangan. Tujuannya jelas, menghukum para penyerang dan sekaligus mencegah mereka buat nyerang lagi. 3 lokasi kunci di Yaman jadi sasaran utama. Pertama, fasilitas penyimpanan di dekat Al-Hudaidah, diyakini tempat menyimpan drone yang dipakai saat serangan. Kedua, pusat komando di pegunungan barat Sanaa, merupakan pusat operasi militer Houthi. Dan ketiga, situs peluncuran misil permukaan ke udara, penting untuk mempertahankan posisi mereka dari serangan udara. Setiap lokasi ini adalah bagian penting dari mesin perang mereka, dan Amerika datang dengan satu tujuan, menghancurkan semuanya. Di garis depan serangan, ada pesawat tempur F-18 Super Hornet. Jet tempur ini terkenal karena fleksibilitasnya. Kali ini mereka dibekali bom seberat 1000 pon dengan sistem pemandu GPS, mampu menghantam sasaran dengan akurasi luar biasa, sampai ke beberapa kaki saja dari target. Bersama mereka, terbang juga EA-18G Growler, jet perang elektronik. Tugas mereka bukan mengebom, tapi mengacaukan radar dan komunikasi musuh. Mereka menciptakan kabut digital, membutakan sistem pertahanan lawan dan memberi jalur bersih bagi Super Hornets buat menyerang. Di udara, pesawat E-2D Hawk terus berputar, memberi gambaran real-time tentang kondisi medan perang. Semua pergerakan dikoordinasi dari radar canggih di pesawat ini. Dek penerbangan penuh aktivitas. Para teknisi mengisi bahan bakar jet, sementara kru senjata memuat bom dengan hati-hati. Suara mesin bercampur dengan teriakan komando dari perwira dek. Lalu, katapel kapal menghentak, meluncurkan pesawat satu persatu ke langit pagi.
12 Super Hornet, dikawal Growler, membentuk formasi rapat. Api dari pembakar belakang mereka berkilau di langit. Arah mereka, Yaman. Misi mereka, menetralkan target, dengan kerusakan sampingan seminimal mungkin. Ini bukan tentang menghancurkan kota. Ini tentang operasi presisi, ciri khas perang laut modern. Dan bukan cuma Truman yang bergerak. Di sisi timurnya, kapal perusak USS Gravely, kelas Arleigh Burke, ikut gabung. Sistem peluncuran vertikalnya terbuka, memperlihatkan barisan rudal jelajah Tomahawk, masing-masing sudah diprogram dengan koordinat spesifik. Tomahawk ini senjatanya beda. Kalau jet tempur mengandalkan kecepatan dan kejutan, Tomahawk bergerak diam-diam. Terbang rendah mengikuti kontur tanah biar nggak mudah dideteksi radar. Tapi sekali kena, dampaknya mematikan. Peluncuran rudal-rudal ini disinkronkan dengan serangan udara, menciptakan serangan dari dua arah, atas dan horizontal. Efeknya, pertahanan Houthi dipaksa kelimpungan. Dan akhirnya, tepat setelah jam 8.30 pagi, target pertama dihantam. Fasilitas penyimpanan drone di dekat Al-Hudaidah meledak dalam kobaran api. Ledakan dahsyat yang menghantam fasilitas Houthi itu ternyata baru permulaan, guys. Bayangin, bom pertama cuma pemicu. Di dalam gedung itu, tumpukan amunisi dan bahan bakar ikut meledak, menciptakan efek domino yang mengerikan. Awan jamur raksasa membubung ke angkasa, dan dari pantauan satelit, kelihatan jelas, target itu rata dengan tanah. Lenyap. Tapi itu baru pemanasan. Target kedua adalah pusat komando mereka yang ngumpet di pegunungan batu. Tempat ini harusnya aman, kan? Salah besar. Misil jelajah Tomahawk melesat dan boom. Tembok benteng di gunung pun hancur lebur. Saking kuatnya ledakan itu, getarannya sampai tercatat oleh sensor seismik di kapal induk USS Truman yang jaraknya lebih dari 80 km. Gila, kan? Terakhir, mereka mengincar payung pelindung, Houthi, situs rudal pertahanan udara atau SAM. Tanpa itu, peluncur-peluncur roket mereka bakal terekspos. Kombinasi bom dari jet tempur dan serangan misil membuat pertahanan udara mereka jadi bolong kayak keju Swiss. Kacau balau. Kerusakan fisik itu penting, tapi dampak strategisnya jauh lebih dahsyat. Bayangin Houthi itu kayak sebuah perusahaan. Nah, serangan ini bukan cuma ngerusak kantornya, tapi langsung memutus server pusatnya. Kehilangan pusat komando bikin para pemimpinnya panik, komunikasi terputus, dan mereka jadi kayak ayam tanpa kepala. Pabrik drone mereka yang hancur, itu artinya stok, senjata murah meriah tapi ngeselin, mereka langsung anjlok. Dan yang paling penting, hancurnya situs SAM bikin mereka telanjang. Posisi-posisi peluncuran mereka sekarang jadi sasaran empuk untuk serangan berikutnya. Singkatnya, dalam sekejap, kemampuan mereka untuk menyerang lagi langsung lumpuh. Misi pencegahan berhasil. Sekarang, kita zoom out sedikit. Kenapa serangan balasan ini begitu penting? Laut Merah itu bukan sekadar perairan biasa. Ini adalah jalan tol utama perdagangan global. Miliaran dolar nilai barang lewat sini setiap tahun. Serangan Houthi ke kapal-kapal dagang jelas bikin semua negara was-was. Dengan merespons sekeras ini, Amerika Serikat seolah bilang ke sekutu-sekutunya, "Tenang, kita jagain jalur ini." Tapi ada pesan lain yang lebih keras, ditujukan buat para sponsor Houthi di kawasan itu. Pesannya simpel, "Lo naikin tensi, kita bakal naikin lebih tinggi lagi." Kecepatan dan ketepatan serangan ini adalah pameran kekuatan yang nunjukin kalau AS bisa bertindak tegas kapanpun, dimanapun. Satu lagi yang keren dari operasi ini adalah teknologinya. Jet tempur F-A-18 dan misil Tomahawk itu adalah bukti investasi puluhan tahun dalam perang presisi. Tapi yang paling mind-blowing adalah peran pengacau sinyal, pesawat EA-18G Growler. Ini nunjukin kalau perang modern itu bukan cuma adu ledakan, tapi juga perang sinyal dan data. Ibaratnya, musuh mau kirim WhatsApp buat koordinasi serangan, sama Growler sinyalnya dibikin putus nyambung sampai gagal total. Operasi ini adalah sebuah orkestra militer yang sempurna, di mana aset udara, laut, dan intelijen bekerja sama dengan mulus. Hebatnya lagi, 0 korban jiwa di pihak AS. Semua pilot dan pesawat kembali dengan selamat ke dek kapal induk. Tapi jangan salah, operasi ini nyaris makan korban. Di tengah serangan Houthi, sebuah jet Super Hornet terpaksa mendarat darurat di laut karena kapal induknya bermanuver tajam menghindari misil. Untungnya, si pilot berhasil diselamatkan. Ini jadi pengingat betapa tipisnya batas antara sukses besar dan tragedi. Nah, disinilah letak perubahan terbesarnya. Ini adalah inti dari semua cerita ini. Selama bertahun-tahun, doktrin militer AS di daerah rawan itu sabar banget. Tembak hanya jika ditembak duluan. Sangat defensif. Masalahnya, Houthi ini mainnya beda. Mereka bukan tentara konvensional. Mereka beroperasi secara gerilya,
pakai drone dan misil dari lokasi tersembunyi. Peluncur roket bisa ada di atas truk yang lagi jalan, atau drone diterbangin dari gudang biasa. Nggak bisa diprediksi. Serangan ke USS Truman pada April 2025 itu jadi tamparan keras. Aturan lama sudah nggak relevan lagi. Maka, Angkatan Laut merombak total buku panduan mereka. Aturan barunya radikal. Jika ada sinyal radar musuh yang jelas-jelas mengunci kapal as, itu sudah lampu hijau untuk menyerang duluan. Mereka nggak perlu lagi nunggu roket musuh benar-benar meluncur. Ini adalah pergeseran monumental. Dari yang tadinya reaktif atau menunggu diserang, menjadi proaktif atau mencegah serangan. Sebuah jawaban tegas atas taktik perang modern yang semakin licik dan tak terduga. Pesannya jelas, coba-coba menantang kami, maka bersiaplah menerima respons yang cepat dan tanpa ampun. Bahkan sebelum kalian sempat menekan tombol kirim. Menurut laporan pasca insiden, keputusan untuk menunggu konfirmasi serangan kini dianggap sebagai perjudian nyawa. Setelah 11 proyektil diarahkan ke USS Harry S. Truman pada April lalu, para analis militer sepakat, keraguan bisa berarti kematian. Komando tertinggi tampaknya tidak butuh waktu lama untuk menyadari hal itu. Dalam hitungan hari setelah serangan, perintah baru langsung meluncur ke seluruh armada. Mulai saat itu, setiap sinyal elektronik mencurigakan, seperti radar pengendali tembakan yang mengunci kapal as, resmi dikategorikan sebagai ajakan bertindak. Bentuk tindakannya bisa peluncuran rudal, penerjunan pesawat tempur, atau aktivasi sistem kontraelektronik. Tujuannya sederhana, hentikan serangan sebelum dimulai. Soal siapa yang menembak duluan, tampaknya Angkatan Laut sudah memilih pihaknya. Perubahan ini mencerminkan pemahaman yang lebih realistis terhadap dinamika perang modern. Konflik ini bukan lagi antara dua negara dengan seragam rapi dan bendera melambai. Kelompok seperti Houthi, dengan peralatan mutakhir dan niat yang tak kalah serius, beroperasi dari balik bayang-bayang. Contohnya, rudal jelajah Quds 4 yang dirancang untuk tetap tak terlihat sampai, terlambat untuk bereaksi. Dalam konteks seperti ini, menurut para komandan, menunggu tanda serangan yang jelas adalah seperti menunggu hujan sambil membakar payung. Tidak praktis dan sangat berisiko. Maka tak heran jika kebijakan baru ini dirancang untuk menjaga inisiatif tetap berada di tangan AS. Strateginya, bertindak cepat, tegas, dan tanpa perlu permisi. Bagi kelompok Houthi, kebijakan ini datang seperti tamparan halus berlapis logam. Pesan yang disampaikan cukup jelas, satu sinyal radar yang salah tempat saja bisa mengundang respons militer. Sementara bagi para pendukung mereka, yang diam-diam disebut-sebut termasuk Iran, AS memberikan isyarat bahwa menyuplai serangan bukanlah investasi tanpa risiko. Bahkan negara atau kelompok lain yang hanya menonton dari pinggir Laut Merah kini harus berpikir dua kali. Amerika Serikat, konon, tidak lagi bermain defensif. Kebijakan ini memang bukan tanpa preseden. Pada era Perang Dingin, misalnya, NATO sudah menerapkan pendekatan serupa untuk menghadapi kapal selam Soviet. Ketika sonar mendeteksi kapal asing terlalu dekat, tindakan langsung bisa diambil. Prinsipnya masih sama, jangan menunggu roket jatuh di kepala baru mulai mengeluh. Di Laut Merah, dengan pemain tak terduga dan teknologi tinggi, filosofi itu justru semakin relevan. Aturan baru ini, sebagaimana dijelaskan oleh sejumlah analis, tidak hanya mengubah taktik di lapangan, tapi juga psikologi permainan. Musuh kini tidak lagi bisa memperkirakan batas toleransi AS. Bahkan sebuah sinyal drone bisa cukup untuk memicu tembakan. Ini seperti bermain catur melawan lawan yang bisa memukul papan kapan saja. Kesan yang muncul, Deterrence 2.0, versi yang tidak hanya menunjukkan kekuatan, tapi juga niat untuk menggunakannya lebih awal. Dengan jalur perdagangan dunia mengandalkan Selat Bab el-Mandeb, bahkan satu rudal yang nyasar bisa menimbulkan efek domino ekonomi. AS menyadari itu, dan tampaknya tak ingin ambil risiko. Secara operasional, doktrin ini memang menuntut lebih. Awak kapal kini dilatih untuk membaca sinyal radar seperti membaca niat mantan. Harus tajam, penuh pertimbangan, dan siap ambil langkah cepat jika perlu. Komandan pun menyempurnakan protokol agar serangan preventif tidak berubah menjadi serangan panik. Sistem deteksi pun ditingkatkan, termasuk di kapal seperti Truman. Tujuannya memastikan setiap tembakan adalah tanggapan terukur, bukan reaksi spontan. Karena menurut para perancang kebijakan ini, kecepatan bukan alasan untuk sembrono. Namun, perubahan seperti ini tentu memunculkan pertanyaan. Bagaimana jika sinyal salah diartikan? Bagaimana jika tembakan AS justru memicu konflik yang lebih luas? Beberapa sekutu menyuarakan kekhawatiran mereka, takut terseret dalam ketegangan yang makin panas. Kritikus bahkan menyebut kebijakan ini bisa mengganggu hubungan diplomatik atau memicu gelombang anti-Amerika. Tapi pihak Angkatan Laut menanggapinya dengan satu kata, pragmatisme. Laut Merah, dalam pandangan militer AS, bukanlah ruang kosong yang netral. Ini adalah medan uji,
tempat di mana negara dan aktor non-negara sama-sama mencoba menekan batas. Dengan senjata pintar dan waktu serang yang presisi, Houthi membuktikan bahwa bahaya bisa muncul tanpa aba-aba. Jadi, menunggu misil menyala di langit bukan lagi opsi. Dengan kebijakan ini, AS ingin memastikan bahwa pasukannya bisa bertindak cepat, efektif, dan tanpa keraguan. Karena di era sekarang, kelompok bersenjata kecil bisa mengguncang tatanan global jika dibiarkan. Maka tidak mengherankan jika serangan April lalu dijadikan titik balik. Ketika Houthi meluncurkan 11 rudal dan drone ke arah USS Truman, mereka mungkin berharap akan menggoyang kepercayaan global terhadap kekuatan AS. Sebaliknya, Angkatan Laut merespons dalam gaya Hollywood, cepat, presisi, dan tanpa babak kedua. Operasi balasan, Echo, menghantam sasaran Houthi tanpa satupun korban dari pihak AS. Dunia menyaksikan. Dan Amerika mengubah aturan main. Kini, kapal perang AS berlayar dengan sistem radar yang tidak pernah tidur. Bahkan suara burung laut bisa menimbulkan kecurigaan. Pesan dari Washington sudah sangat jelas, di Laut Merah, mereka tidak lagi hanya bertahan. Mereka siap bertindak. April 2025 menandai momen dramatis di mana AS tidak hanya melindungi asetnya, tapi juga menetapkan standar baru bagi keamanan jalur perdagangan global. Dunia menyimak dengan saksama. Dan semua bertanya-tanya, apakah ini awal dari pendekatan baru dalam menghadapi konflik modern? Demikian laporan yang berhasil dikumpulkan sejauh ini. Semoga memberi gambaran utuh tentang bagaimana kekuatan Angkatan Laut Amerika tidak hanya bereaksi, tapi kini memilih untuk mengambil inisiatif. Jika Anda menikmati sajian ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Dukungan Anda adalah bahan bakar kami dalam menyajikan konten bermutu tinggi. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.